sahabat Ansor dan Muhajir, mereka sudah sepakat dengan ide yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, Bapak Ibu. Namun sebelum lebih lanjut, Sayyidina Abu Bakar memantapkan diri, artinya tidak mau saling tolak menolak antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang pantas jadi pemimpin. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang pantas jadi pemimpin. Istilah artinya sempat ada saling ada dorong mendorong untuk diambilkan untuk dipastikan kepemimpinan tersebut. Kemudian mereka sudah dipastikan bahwa yang menjadi pemimpin yang pantas menjadi itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk disahkan Bapak Ibu, biar lebih diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain secara umum, secara menyeluruh, maka pelantikan tersebut apa yang ditetapkan oleh kelompok yang ada di sini itu, apa yang dipastikan yang mereka itu hendaki, lalu dibawalah ke Masjid Nabawi biar disaksikan oleh orang banyak. Kemudian hal tersebut diumumkan di Masjid Nabawi bahwa yang menjadi pemimpin sudah baginda Rasulullah SAW itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum disumpah jabatan, sebelum disahkan Sayyidina Abu Bakar itu berpidato di Masjid Nabawi dengan lantang dengan keras, didengar oleh para sahabat yang lain. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, wahai kaum Ansor dan Muhajirin, saya sekarang ditunjuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah sudah baginda Rasulullah SAW oleh sebagian tokoh besar dari Muhajirin dan Ansor. Sebenarnya saya tidak pantas menjadi khalifah sudah Rasulullah. Saya tidak mau menjadi khalifah sudah Rasulullah. Saya tidak pantas karena ini tidak ada lagi yang lain, maka saya terpaksa menerimanya dengan berat hati. Tapi saya bisa menerimanya dengan berat hati karena tidak ada yang lain. Dan saya ingatkan, saya pesankan, saya minta, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika nanti saya memimpin, selama saya memimpin ini, kalau memang apa yang saya sampaikan, apa yang saya instruksikan, apa yang saya minta itu sesuai dengan dakwah baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tolong dan saya mohon maaf, tolong bantulah kepemimpinan saya ini, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebaliknya, ketika nanti saya memimpin, selama saya memimpin ini, apa yang saya sampaikan, apa yang saya instruksikan, apa yang saya perintahkan kepada sampean semua tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan larangan Allah, tolong jangan sungkan-sungkan, jangan takut, jangan merasa saya ini adalah pemimpin, tegur saya, ingatkan saya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Minna amirun wa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nahnul umara wa antumul wazara. Kita ini, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memang pemimpin, saya ini adalah pemimpinnya, tapi sampean semua ini adalah menteri. Apa artinya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu. Artinya kalau hanya presiden, kalau hanya pemimpinnya yang mempunyai gagasan yang bagus, yang mempunyai cita-cita yang bagus, kalau tidak dibantu oleh menteri, kalau tidak dibantu oleh staf-stafnya, maka tidak akan berjalan. Dan tentu juga kalau hanya stafnya, menterinya, bawahannya yang mempunyai gagasan yang bagus, yang mempunyai keinginan ini itu, tapi tidak didukung oleh presiden, tidak didukung oleh ketuanya, ini juga tidak akan berjalan, tidak akan terlaksana. Artinya apa? Saling bahu-membahu antara pemimpin dan rakyat. Saling bahu-membahu antara khalifah dan para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diambil dari kejadian tersebut, Bapak Ibu, betapa pentingnya
kita menentukan satu kepemimpinan, maka dalam satu masa itu tidak boleh ada dua pemimpin, tidak boleh, harus tetap satu. Karena kalau satu masa ada dua pemimpin, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan tidak diambil dari kejadian tersebut. Bapak Ibu, betapa tawaduknya para sahabat-sahabatnya, betapa tidak rakusnya ini diamalkan. Mereka satu sama yang lain saling melempar, saling kata mereka sampian yang batas, kata satu sampian yang batas. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang, ini sangat jauh ibaratkan langit dan bumi. Ya, jangan sampai ke para sahabat, para tabi'in di masanya para tabi'in Bapak Ibu tidak mau menjadi pemimpin itu. Karena kenapa? Karena mereka itu sudah tahu betul bahwa menjadi pemimpin ini adalah tanggung jawab itu sangat besar. Oke lah kalau adil, kalau tidak adil, karena kata Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini adalah pemimpin, diberi amanah. Ingat, setiap yang memegang amanah, setiap orang yang diberikan titipan tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Jangan sampai ke para sahabat, para tabi'in Bapak Ibu tidak mau. Beda dengan halnya sekarang, saling rebutan. Kalau di masanya para tabi'in ini masih level bawah, ini saking tidak maunya dikasih jabatan. Bapak Ibu yang sudah memang pengalamannya itu sangat luar biasa, kecerdasannya itu memang sangat luar biasa, kepemimpinnya orangnya sangat jujur, mau diangkat sama orang-orang lain itu pura-pura gila. Mereka itu pura-pura gila, dia tidak diangkat menjadi tua atau pemimpin, pura-pura gila. Tapi sebaliknya yang masih keluaran, pura-pura gila, pemikirannya bagus, pura-pura gila, takut diangkat menjadi pemimpin. Sekarang sebaliknya, yang gila pura-pura waras. Ya, sebaliknya yang gila pura-pura waras. Yang gila berhalin, orangnya enggak untuk memusuhi Islam, orangnya enggak mendukung Islam. Ketika pas mau caleg, pencitraan ini itu, janjinya ini itu. Yang gila pura-pura waras. Ya. Oke, jadi hikmah dari itu bahwa tempat ini meskipun hanya sederhana dengan sejarah, yaitu Sakifah Bani Sa'id. Ya, Sakifah Bani Sa'id. Artinya tempat ini kelangsungan kepemimpinan sudah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sebelum kita melanjutkan ziarah berikutnya, untuk samping untuk bersama dengan kenangan kepada yang maka tempat ini memang sengaja tidak digusur.